Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu ya, semangat belajar untuk cari ilmu. Kita ketemu lagi masih dalam perkembangannya Islam ya. Kalau awal mulanya tadi Islam masuk lahir di Mekah, terus masuk berdasarkan teori-teori oleh para pedagang ya. Sampai mereka menemukan bukti-bukti bahwa para pedagang tersebut pernah datang ke Indonesia. Nah, untuk selanjutnya ya, itu minggu kemarin ya, untuk pertemuan sekarang hari ini tentang perkembangan Islam, tetapi jalur perkembangan Islam di Indonesianya. Jalur penyebaran Islam di Indonesia. Jalur penyebaran Islam di Indonesia ya, setelah masuk dibawa oleh teori-teori tadi dari para pedagang dari Gujarat, dari Persia, dari Arab, dari Mekah tadi, di Indonesianya Islam itu berkembang melalui apa? Ya, melalui apa? Nah, di sini ada jalur pengembangan Indonesia, yaitu jalur perdagangan, ya pasti, jalur perkawinan, terus jalur pendidikan, tasawuf, jalur kesenian, dan jalur dakwah. Pertama kita bahas tentang jalur perdagangan. Nah, sudah kita ketahui bahwa pedagang-pedagang Islam yang datang dari luar tadi, seperti dari Persia, dari Gujarat, dari Mekah, itu ya, mereka berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Nah, ingat saya katakan minggu kemarin bahwa dagangan mereka bawa adalah kain sutra, ya, semua bawa kain sutra. Jadi tidak ada antara mereka komplain mengapa si Arab bawa dagang sutra, Persia dagang sutra, itu tidak ada sama sekali. Nah, mereka secara tak langsung menyebutkan nama Islam di Indonesia. Nah, di sini dikatakan bahwa sangat memegang peranan penting, seperti dikatakan minggu kemarin bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7, nah sampai abad ke-16 dan berkembanglah sampai sekarang ini. Nah, banyak para pedagang itu akhirnya singgah di Indonesia tadi, rata-rata mereka ingat ya, singgah di pinggir pantai, di mana kapal mereka berlabuh. Nah, di pinggir pantai itulah mereka membuat suatu perkampungan yang dikenal dengan istilah perkampungan mereka itu adalah pekajon. Nah, di perkampungan itu tadilah mereka mengadakan interaksi dengan masyarakat setempat. Nah, mengapa demikian? Nah, mereka datang ke Indonesia, para pedagang datang ke Indonesia, itu berdasarkan angin musim, ingat itu, ya. Bukan Islam aja, Hindu Buddha kemarin juga seperti itu. Nah, 6 bulan mereka menetap di Pekajon nama kampung mereka dirikan tadi itu ya. Nah, nunggu 6 bulan lagi baru mereka pulang ke tempat mereka, seperti itu. Nah, selama 6 bulan tadilah mereka ada interaksi dengan penduduk setempat sambil menyebarkan agama Islam. Yang kedua, perkawinan. Nah, tadi saya katakan bahwa para pedagang tadi bermukim di Pekajon selama 6 bulan tadi, bukan tidak mungkin tidak terjadinya suatu perkawinan. Nah, mereka melakukan perkawinan dengan biasanya dengan anak-anak para pemuka masyarakat pada saat itu. Tapi ingat ya, bahwa pemuka masyarakat pada saat itu masih mereka memeluk agama Hindu Buddha. Ingat ya, kerajaan Hindu Buddha masih ada, maksudnya pedagang Islam ini. Nah, karena Islam masuk secara damai, mereka tidak memaksa orang Hindu Buddha tadi untuk masuk ke Islam. Nah, jadi para pedagang ini menikahlah dengan wanita-wanita yang ada di Pekajon itu tadi. Nah, syarat mereka sebelum menikah itu tadi, mereka harus mengucap kalimat syahadat, karena itulah syaratnya untuk mereka memeluk agama Islam. Terus setelah jadi perkawinan, mereka berkeluarga, ya akhirnya dari keluarga itu tadilah nanti mereka menyebarkan agama Islam dan akhirnya sampai terbentuk nanti kerajaan-kerajaan Islam. Yang ketiga, jalur pendidikan. Nah, sini kita ketahui ya, jalur pendidikan juga sangat penting, ya sangat penting dalam penyebaran agama Islam. Di sini banyak kita lihat adanya pesantren-pesantren, ya. Pada masa itu makin terkenalnya pesantren, makin terkenalnya kiai yang mengajar pesantren itu tadi, maka terkenallah pesantren yang tersebut. Contoh seperti sini kita tahu ada Sunan Ampel, ya, ada Sunan Giri. Beliau mendirikan pesantren. Nah, ingat untuk kalian ketahui juga ya, bahwa pesantren pada masa ini tidak melihat suku, apapun suku silakan masuk ke dalam pesantren tersebut, ya, ingin mempelajari agama Islam. Contoh ini Sunan Ampel banyak itu santrinya dari daerah Maluku sana, ya. Nah, terus selanjutnya sini dikatakan bahwa selain sebagai kiai, sebagai guru pesantren tadi, para kiai ini juga dimanfaatkan atau dimintakan oleh kaum raja bangsawan sebagai penasihat di kerajaan pada masa itu. Tasawuf. Nah, yang keempat, tasawuf. Nah,
tasawuf ini, tadi saya katakan minggu kemarin saya pernah katakan bahwa kalau kita mau memperdalamkan agama Islam, silakan belajar ke agama Islam. Ini bukan belajar agama ya, ini belajar sejarah Indonesia. Makanya ada agama Hindu, Buddha, Islam dan Kristen. Ada kita pelajari di sini. Nah, di sini sekilas info ya tentang sejarah Islam itu tadi. Nah, tasawuf adalah ajaran ketuhanan, ya, yang mengenalkan Tuhan di situ ya. Nah, di sini oleh masyarakat setempat mereka sudah mempelajari ilmu tasawuf itu tadi. Nah, di sini pada awalnya juga dijumpai dalam cerita-cerita, dalam bab-bab, dalam hikayat yang berada di setempat. Nah, misalnya menceritakan tentang ketuhanan melalui hikayat, cerita, ya, cerita disampaikan kepada generasi selanjutnya. Nah, di sini aliran tasawuf ini yang dipegang oleh tokoh-tokoh ya, ada antara lain 4 tokoh, ada di sana Hamzah Bansuri, Syamsuddin, Syekh Abdul Samad dan Nuruddin Al-Araniri. Nah, di antara keempat tokoh ini tadi yang paling dikenal di Indonesia adalah Hamzah Bansuri dan Nuruddin Al-Araniri. Next yang kelima ya, jalur di Indonesia tadi, kesenian. Nah, kesenian. Tentu kan bertanya, loh kok bisa kesenian bisa menyebarkan agama Islam? Bisa ya, kesenian itu menyebarkan Islam bisa. Yang penting di dalamnya ada di cara bagaimana cara kita memasukkan ajaran Islam itu tadi. Nah, kesenian di sini disebar melalui seni seperti wayang, ya, para sunan ada menggunakan wayang seperti Sunan Kalijaga. Terus gamelan, seperti Sunan Bonang. Terus ada lagi gending. Nah, gending atau lagu-lagu syair. Mungkin kalian belum pernah dengar apa itu gending. Kalau misalnya Anda ke Yogyakarta, mau masuk keraton itu pertama kita disajikan dengan gending, merdu sekali ya, gendingnya itu tadi. Itu adalah merupakan warisan dari zamannya masuk pertama Islam. Nah, itu tadilah dikatakan mengapa masuknya yang pertama itu tadi ke Indonesia. Indonesia masih ada ajaran Hindunya, terjadi akulturasi. Jadi akulturasi tidak hilangnya yang asli, walaupun yang baru akan datang. Nah, di sini ada juga sastra, ya, sastra. Cuman pada masa ini sastra ini sudah dirubahkan ke dalam bahasa Melayu agar mudah dimengerti oleh masyarakat setempat pada saat itu. Terakhir dakwah ya, tadi ada 6 jalur, ingat 6 jalur di Indonesia. Sekarang ada dakwah. Nah, di sini, kita kenal, mungkin Anda pernah dengarkan bahwa Wali Songo atau 9 wali atau Sunan ya. Di sini 9 tadi adalah Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, ya, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Nah, inilah dakwah sampai ke mereka. Nah, kalau kalian bertanya, apakah dakwah ini gampang? Enggak segampang itu ya, enggak segampang itu. Tapi mereka tetap memasukkan Islam itu dengan perdamaian, bukan pemaksaan, bukan dengan kekerasan seperti itu. Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini dianggap yang pertama saya datang ke Jawa pada tahun 1404 Masehi dan dianggap sebagai dasar permulanya Islam di daerah Jawa. Nah, itu Sunan Gresik. Terus Sunan Gunung Jati atau Sunan Kalijaga atau Palitehan ini beliau menetap di Cirebon di daerah Kalijati Cirebon. Nah, kalau kalian pernah sampai ke Cirebon, ya, itu di daerah Gunung Jati itu, Kalijati itu, disitulah makamnya Sunan Kalijaga. Disitulah beliau dulu menyebar agama Islam. Sehingga sampai sekarang rumah sakit Cirebon itu, rumah sakit umumnya ya, diberi nama Rumah Sakit Gunung Jati. Itu dia. Nah, terus yang ketiga, Sunan Ampel yang mendirikan pesantren Ampel Denta yang tadi semua orang-orang daerah Maluku misalnya boleh masuk ke sana, bukan seorang dari Jawa aja ya kan, santrinya. Nah, beliau juga salah satu tokoh mendirikan Masjid Demak. Maksudnya inilah ya, arsitek lah salah satu beliau tadi di Masjid Demak itu. Next, yang keempat, Sunan Giri. Pendiri pesantren Sunan Giri yang terkenal juga sebagai seniman, maaf ya, ini seniman ya, seniman gending Jawa. Ini Asmaradana dan Pucung. Jadi beliau juga memberi dakwah Islam tadi melalui seniman, ya, melalui seniman-seniman, lagu-lagu, syair, secara macam seperti itu. Terus beliau wafat di makam di Gresik di Jawa Timur. Nah, terus yang kelima, Sunan Bonang. Sunan Bonang seorang seniman yang menciptakan gending Jawa, namanya Bonang dan Dharma. Itu berasal dari Tuban, Jawa Timur juga. Terus beliau dimakamkan di Tuban pada tahun 1525 Masehi. Ini Sunan Bonang. Terus yang keenam, ada 9 sunan ya. Jangan bosan memperhatikan 9 sunan ini adalah tokoh yang benar-benar terkenal ya, benar-benar terkenal ya, sampai saat ini.
Nah, Sunan Kudus, beliau berguru dengan Sunan Kalijaga yang tadi ya. Jadi ini adalah anak muridnya Sunan Kalijaga. Nah, cara berdakwahnya juga bersama, yaitu menanam rasa toleransi. Nah, ini kita perhatikan. Ingat, seperti saya katakan kemarin, bahwa Indonesia saat masuknya agama Islam itu masih berbau Hindu-Buddha. Ingat ya, masih berbau Hindu-Buddha, ini tidak gampang untuk memberikan mereka, ayo masuk Islam, nggak gampang seperti itu. Akhirnya Sunan Kudus sama Sunan Kalijaga ini menerapkan rasa toleransi. Ya, misalnya mereka masih berbau Hindu-Buddha, tapi dimasukkan aliran Islamnya, bukan dipaksa. Makanya sampai detik ini Islam itu adalah secara damai, bukan pemaksaan, bukan kekerasan. Ya, oke, next. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga. Nah, nih beliau menyiarkan dengan menggunakan wayang, yang menggunakan tradisi Maulid Nabi. Ya, pernah kalau di Islam tuh ada namanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Masih ada yang peringati, itu asalnya dari sini ya, dari Sunan Kalijaga itu tadi. Terus beliau dimakamkan di desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Jadi kalau kalian ke Jawa Tengah ke daerah Demak, mampirlah ke makam Sunan Kalijaga sambil cuci mata sambil kita cari pengetahuan. Next, Sunan Muria yang ke-8, Sunan Muria. Nah, beliau tinggal di kaki Gunung Muria, ya, tinggal di Gunung Muria di Jawa Tengah. Beliau sampai bertani mengajarkan agama Islam kepada penduduk. Oke, kalau kalian pernah nonton ya, saya ingat ada dulu film Sunan Muria. Nah, beliau bertani, tinggal di hutan di tengah sawah gitu ya, membawa dengan masyarakat. Dia mengajar masyarakat bertani ya, tapi beliau tetap sambil menyebarkan Islam, mengajarkan Islam. Karena apa? Pada saat itu kan masih kuatnya ajaran Hindu-Buddha. Jadi ada yang masih percaya dewa, segala macam itu diluruskan sama beliau. Adakah pemaksaan? Tidak ada sama sekali. Karena beliau menyiarkan secara damai, mengajarkan bahwa dewa itu salah, ini salah, inilah yang benarnya. Next, terakhir wali tadi, Sunan Wali tadi adalah Sunan Derajat. Nah, menyebarkan Islam di Jawa Timur dan menciptakan gending Jawa, yaitu pangkur. Nah, gending ini juga sejenis syair-syair itu tadi. Ya, jadi lewat gending, lewat nyanyian, lewat syair tadi, beliau menyebarkan agama Islam tersebut. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini ya masih tentang Islam, tapi bagaimana perkembangannya Indonesia, ya seperti itu tadi, bahwa betapa besarnya pengorbanan para wali di Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Untuk diingat bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan dengan kekerasan, tetapi dengan damai dan kelemah lembutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.